Dalam sebuah penelitian sastra, tidak jarang sebuah teori itu juga dapat berfungsi sebagai methodology dan juga metode. Salah satu contohnya adalah dialectic materialism atau juga dikenal sebagai historical materialism atau lebih akrab dikenal sebagai Marxist dialectics. Hey everybody, welcome back to my channel. Kembali, kali ini kita akan membahas mengenai salah satu konsep dalam salah satu teori sastra, yaitu dalam Marxism, ya, yang disebut dengan dialectic materialism. Nah, uniknya dalam teori ini adalah bahwa dialectic materialism ini juga bisa digunakan selain sebagai teori, juga sebagai methodology dan method sekaligus gitu ya. Tapi tentu saja sebelum kita melakukan pembahasan lebih dalam, tentu saja harus dibedakan apa itu teori, methodology, dan method. Sebagai gambaran umum saja ya, teori itu adalah landasan pemikiran gitu ya, atau pendekatan yang kita gunakan untuk menganalisis sebuah karya sastra. Sedangkan methodology itu adalah bagaimana mengaplikasikan teori tersebut dalam sebuah penelitian. Dan method ini adalah cara secara umum atau menyeluruh dan terstruktur tentang bagaimana penelitian terhadap sebuah karya sastra itu dilakukan. Nah, ini bisa menggunakan dialectic materialism atau dialektik sendiri gitu ya, atau dialectics. Jadi penggunaan dialektik dan dialectics itu bisa digunakan semua ya, atau saling bisa digunakan gitu ya. Oke, kita akan bahas. Oke, baiklah, kita akan mulai dari pembahasan mengenai dialectic materialism sebagai teori ya. Di sini dialectic materialism ini memang diambil dari dialectics. Dialectics sendiri itu adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sebuah metode dalam argumen filosofis atau argumen filsafat gitu ya, yang melibatkan proses yang bertentangan, proses contradictory process di antara dua pihak yang bertentangan. Jadi intinya gini, ada argumen yang dilakukan dari dua sisi atau dua kubu yang bertentangan untuk mencari solusi yang terbaik. Jadi ada dua pemikiran yang saling bertentangan, dari pertentangan itu maka akan didapatkan sebuah kebenaran. Nah, ini pada dasarnya adalah metode untuk mencari solusi atau kebenaran itu tadi dengan cara mencari hal yang bertentangan. Nah, itu dialectics. Kemudian dialectics ini khusus untuk dialectic materialism atau dialektik versi Karl Marx itu sebenarnya dipengaruhi oleh dua hal utama. Yang pertama adalah Hegelian dialectics, jadi dialektik oleh Hegel ya. Hegelian dialectics itu adalah an interpretive method in which the contradiction between preposition yang disebut dengan thesis and its antithesis is resolved at a higher level of truth yang disebut dengan synthesis. It's considered more as idealism. Nah, Hegelian dialectics ini sangat dihargai oleh Karl Marx gitu ya, sebagai landasan dasar dialektik versinya ya. Konsep dasar dari Hegelian dialectics itu adalah bahwa dunia ini itu memang terdiri dari pertentangan-pertentangan. Pertentangan-pertentangan itu tidak bisa dihindari. Tetapi kita harus mencari solusi dari sebuah masalah, ya kan? Solusi dari sebuah masalah melalui pertentangan-pertentangan itu, tanpa merusak pertentangan yang sudah ada. Jadi selama sejarah itu pasti sudah ada pertentangan dari kelompok masyarakat ini, kelompok masyarakat itu, pola pemikiran ini dan pola pemikiran itu. Nah, menurut Hegelian secara ide ya, itu harus diterima pertentangan itu dan dicari penyelesaiannya
yang tanpa merusak pertentangan tadi. Dan itu bersifat idealism. Idealism bersifat pemikiran gitu ya, bersifat ide gitu. Dan yang kedua itu Marx ini terpengaruh oleh Feuerbach materialism. Materialism kata kuncinya, yaitu matter to the fundamental substance in nature and all things, including mental states and consciousness as results of material interactions. Nah, berkebalikan dengan idealism yang memfokuskan pada pemikiran atau ide atau hal-hal yang bersifat non materi gitu ya, non material, non fisik gitu. Kalau materialism ini berkebalikan, bahwa segalanya itu sebenarnya bersifat fisik, termasuk consciousness atau kesadaran manusia, keadaan mental, psikologi, semua itu sebenarnya fisik. Jadi pemikiran kita ini sebenarnya akibat dari hal-hal fisik yang memang sudah ada. Jadi kita sadar bahwa kita itu ada karena memang seluruh apapun yang ada di dunia itu memang bentuknya fisik. Nah, nanti penjelasan lebih lanjut kita akan lihat di slide berikutnya ya. Pada dasarnya memang ini adalah pengaruh terbesar dari teori yang nanti diciptakan oleh Karl Marx. Marxist dialectic is a form of Hegelian dialectic which applies to the study of historical materialism. It purports to be a reflection of the real world created by men. It would thus to be a robust method under which one could examine personal, social, and economic behaviors. Nah, Marxist dialectic ini itu sebenarnya Hegelian dialectics. Jadi bahwa dunia itu terdiri dari hal yang kontradiktif gitu kan. Tetapi kemudian merujuk kepada yang disebut sebagai historical materialism. Itu adalah istilah lain untuk dialectic materialism, di mana Marx itu berpikir bahwa dunia ini adalah materi, adalah fisik, ya kan? Kemudian manusia itu menciptakan selama sejarah, selama perkembangan sejarah, manusia itu kemudian menciptakan ide-ide, pemikiran, atau menciptakan hal-hal baru berdasarkan pada hal-hal fisik yang sudah ada selama sejarah. Nah, itu konsepnya. Kita akan lanjut ya. Lebih mendalam, historical materialism ini terdiri dari penjelasan atau konsep materialism dan historical. Materialism itu looks at material factors in society and emphasizes production and labor over ideal factors. Sedangkan historical looks at changes over time in material factors, social changes produced by changes in material factors, human histories changes in how people work and make things. Nah, oke. Materialism itu bisa dikatakan bertentangan dengan idealism. Idealism itu seperti ini, bahwa apapun yang ada di dunia ini itu sebenarnya akibat dari keadaan mental atau pikiran manusia. Ketika kita berpikir sesuatu itu ada, maka dia ada. Jadi manusia punya ide, punya kreativitas, punya iman bagi yang percaya pada agama, punya roh gitu ya, dan hal-hal yang berhubungan dengan metafisik lainnya. Nah, itu lebih penting dibanding hal-hal fisik. Hal-hal fisik itu hanya gambaran dari mental. Itu idealism, gitu ya. Itu yang dipercaya oleh Hegel. Tetapi materialism itu berkebalikan, bahwa fisik itu yang ada sudah ada terlebih dahulu. Bumi, tidak hanya hal-hal fisik yang bisa kita pegang, bisa kita lihat, tapi termasuk pemikiran manusia, perkembangan, gerakan, ya kan? Itu sebenarnya adalah fisik, materi. Materialism. Jadi materialism itu ada dahulu. Pikiran manusia itu hanya merefleksikan dari apa yang sudah ada, yaitu materinya. Nah, bila materialism ini dihubungkan dengan history, maka terlihatlah bahwa yang disebut dengan historical materialism itu adalah secara sejarah kita bisa lihat bahwa manusia itu selalu berubah. Dari keadaan yang kita sebut primitif, kemudian makin maju, itu selalu ada yang disebut dengan perubahan dan gerakan. Nah, perubahan dan gerakan secara sejarah itu tadi yang mengubah sejarah manusia, itu juga disebut hal yang bersifat material.
Nah, makanya disebut sebagai historical materialism. Nah, itu konsepnya ya. Nah, sebagai teori yang disebut dengan dialectic materialism atau historical materialism atau Marx materialism itu ada beberapa poin. Kalau penjelasan tadi cukup rumit, semoga poin-poin ini bisa istilahnya mempermudah atau menyederhanakan ya. Yang pertama, classes are antagonistic to each other as each class has its own interests. Nah, kita tahu bahwa Marx itu berhubungan dengan keadaan ekonomi masyarakat ya, yang fokusnya di situ ya. Dan kelas-kelas gitu, kelas-kelas masyarakat karena memang berhubungan dengan ekonomi dan kekuasaan atau power. Nah, secara historis itu kehidupan manusia di bumi ini itu kan terdiri dari kelas-kelas yang saling bertentangan sepanjang sejarah. Nah, pertentangan antar kelas inilah yang disebut Marx sebagai dialektik itu tadi. Nah, dan sepanjang sejarah otomatis kita sebutnya sebagai history kan. Jadi historical materialism ya kan, karena materialism itu berhubungan lagi itu dengan perubahan atau ekonomi atau hal-hal fisik lainnya, materi, termasuk labor gitu ya, pekerjaannya. Nah, itu kan bersifat materi kan, bersifat fisik. Jadi classes itu saling bertentangan karena mereka punya kepentingan sendiri. Itu teorinya. Poin kedua adalah class interest to be the most powerful group in the society in terms of wealth. Otomatis yang paling kuat, yang paling powerful itu adalah kelompok yang punya kekuasaan dalam bidang ekonomi, yaitu kekayaan, ya materi ya. Kemudian ada namanya class struggle, yaitu classes always in conflict to be the most powerful. Jadi kelas-kelas itu yang di bawah juga akan berusaha untuk naik ke atas. Makanya terjadi pertentangan terus-menerus. Masih dialektiknya kuat sekali di situ ya. Kemudian human history, driven by conflicts between classes. Ya, dialectics lagi. Dan konsep yang paling terkenal adalah mode of production, yaitu base and superstructure. Bagian dari dialectics yang bertentangan. Apa itu base and superstructure? Ini dia. Base and superstructure. Base itu adalah forces of production. Yaitu produksi. Produksi itu kan adalah menciptakan sesuatu dari mentah atau dari yang tidak bisa digunakan atau belum bisa digunakan dengan baik ke hal yang bisa dimanfaatkan, dari makanan mentah menjadi makanan jadi, dari kayu menjadi meja dan kursi, dari besi menjadi benda-benda elektrik dan elektronik gitu ya, dan sebagainya. Itu disebut dengan production. Nah, otomatis production itu membutuhkan employees, tools, factories gitu ya, yang benda-benda secara fisik, pekerjanya, alat-alatnya, perusahaannya, pabriknya. Nah, itu adalah materi. Ya kan? Tidak hanya itu, tetapi hubungan antara relations of production ya, manajemennya di situ, hubungan antara employee sama employer, sistem penggajian, pembayaran dan sebagainya, itu juga bagian dari base ya, itu bagian dari base atau bentuk fisiknya. Sedangkan superstructure itu hal-hal lain di luar base, yaitu ways of thinking, values, ideas, social institutions, including culture, custom, religion, norm, dan sebagainya. Hal-hal di luar yang sangat mempengaruhi. Karena mode of production base di sini itu tidak akan terjadi tanpa ada pengaruh dari hal-hal itu tadi, hal-hal lainnya yang di luar itu, gitu, di luar tindakan, di luar aktivitas fisiknya. Nah, ini base and superstructure ini saling berhubungan. Jadi bila ada perubahan pada base, maka superstructure juga berubah. Gitu. Bila ada gerakan, ada nilai-nilai baru di superstructure, maka base-nya juga akan ada perubahan seperti itu. Nah, cuma
Bila Hegel itu berpikir bahwa di antara contradiction, ya, di dalam contradictories gitu ya, di pertentangan itu harus diterima tanpa merusaknya dan mencari cara untuk menyelesaikan sebuah masalah. Seperti itu kalau Hegel. Tetapi tidak bagi Marx. Marx itu harus mencari masalah utamanya di mana. Yaitu satu-satunya cara adalah revolution. Transition from one mode of production to another. Changes in base lead to change in superstructure. Whole society transform. Jadi harus ada gerakan luar biasa untuk menghancurkan tatanan itu tadi, tatanan pertentangan tadi itu. Jadi tidak boleh diajak kerjasama, harus ada revolusi. Maka yang paling penting adalah di base-nya. Jadi misalnya ada gerakan dari para employees gitu ya, laborers, ya kan, workers gitu, mereka bergerak perubahan besar-besaran, ya kan, maka seluruh society itu akan ikut berubah pula. Maka tidak akan ada pertentangan lagi, harus dihancurkan. Seperti itu teorinya ya. Yang untuk lebih detailnya silahkan tonton video saya yang lain mengenai Marxism. Nah, ini kan salah satu konsep saja yang otomatis nanti berkesinambungan dan juga memiliki hubungan dengan konsep-konsep lain di dalam teori Marxism. Gitu. Dialektiknya fokusnya adalah pada metode untuk penjelasan sebuah masalah dengan memahami contradiction-nya, gitu ya. Oke, itu sebagai teori. Lalu bagaimana bila dialektik ini digunakan sebagai metodologi? Metodologinya itu adalah teori tentang dialectic materialism itu. Ketika kita mengenai sebuah karya sastra, kita gunakan. Kemudian bagaimana mengaplikasikan teori itu? Pertama adalah dengan finding the contradiction. Nah, yang disebut dengan dialektik in a literary work, especially the social classes. Maka caranya adalah, metodologinya adalah sesuai dengan teori tadi, teori tentang materialism, teori tentang class struggle, base and superstructure, itu dicari di dalam sebuah karya sastra. Mana base-nya, mana superstructure-nya, mana kelas-kelas sosialnya, mana kelas yang bertentangan. Contoh, kita ambil misalnya di Hunger Games, ya gampangnya, saya paling sering menggunakan contoh Hunger Games yang paling modern. Di situ ada pertentangan kelas, bahwa ada kelas yang paling atas dengan dengan kelas yang di bawah. Di atas berkuasa dan di bawah itu diperbudak, seperti itu, ya kan? Maka kenapa yang di atas disebut kelas sosial tertentu, yang di bawah kelas sosial tertentu, dan buktikan contradiction-nya, ya kan? Kemudian finding the base and superstructure tadi ya, in a literary work and the class struggle, dicari yang mana melalui dialog, melalui scene, dan bukti-bukti lain di dalam sebuah karya sastra. Kemudian setelah itu proving that there is a social change which transform the society. Maka lihatlah ada pemberontakannya kah, ada peperangannya yang mengubah society secara keseluruhan, gitu ya, atau minimal perubahan signifikan, perubahan besar. Itu adalah metodologinya. Nah, yang terakhir adalah method, bagaimana dialektik materialism atau dialektik atau Marx dialektik ini digunakan sebagai metode. Metode itu adalah bagaimana cara atau proses menganalisis sebuah karya sastra di dalam sebuah penelitian, ya kan? Prosesnya, caranya, yaitu dengan close reading misalnya, examine the contradictions found in the story through dialogue, scenes, characters and characterization, symbolism dan sebagainya. Kemudian kita membagi the data into two main contradictions, social classes, base and structure, dan sebagainya. Jadi dibagi dua, ya kan? Itu metodenya. Kemudian baru dianalisis contradiction and find the solution, yaitu dalam hal ini adalah social change-nya. Nah, itu adalah metode. Jadi kita bisa ketahui bahwa dialectic materialism atau Marx dialectics
atau historical materialism itu berguna sebagai teori, berguna sebagai methodology maupun method. Jadi misalnya di penelitian kita bisa mengatakan bahwa teorinya adalah menggunakan dialectic materialism dengan konsep-konsep yang tadi. Kemudian metodologinya apa? Metodologinya bagaimana cara mengaplikasikannya? Ya kita menggunakan dialectics atau Marx dialectics, yaitu dengan menemukan kontradiksi dan sebagainya. Terus metodenya gimana? Cara kamu ngerjainnya bagaimana? Cara bagaimana kita melakukan penelitian ini seperti apa? Yaitu ya ini, close reading, finding this one, divide the contradiction gitu untuk mencari solusi, yaitu social change begitu. Nah, untuk referensi banyak seperti biasa, cuma saya ambil yang utama saja ya, yaitu Christopher J. Arthur, bukunya tahun 2004, yaitu The New Dialectic and Marxist Capital by Brill Academic Publishers ya, published by Brill Academic Publishers. Kemudian Paul Paolucci 2007, Marx Scientific Dialectics. Nah, itu jelas harus dibaca untuk memahami apa itu Marx Dialectics, karena di sini sudah disebutkan juga adalah methodological treatise for a new century ya. Jadi bagaimana metode untuk menganalisis sesuatu atau metode berpikir secara ilmiah dan filsafat untuk mencari solusi terhadap suatu fenomenon gitu ya. Oke guys, thank you very much. I think enough for my presentation ya. For my how do we call it ya, explanation gitu. Jadi saya berharap seperti biasa ini mungkin masih surface dan mungkin juga penjelasannya bisa membingungkan. Saya ingin tahu pendapat teman-teman sekalian tentang penjelasan saya, apakah bisa dimengerti atau sulit, atau ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin teman-teman sampaikan supaya bisa nantinya saya bahas gitu ya, atau saya jawab. Okay, so I think enough for today. Thank you very much. Have a nice day and stay safe.